Ya, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terpujilah Kristus yang selalu menuntun dan menyertai kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati dan mengagumi firman-Nya yang ajaib. Sungguh mengagumkan bagi saya bahwa makanan adalah umpan yang menyebabkan Adam dan Hawa berdosa, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Sama menariknya bahwa Yesus memulai pelayanannya di bumi untuk menebus dosa manusia dengan berpuasa. Apa itu puasa? Apa puasa yang diajarkan di dalam Alkitab? Dan apa manfaat berpuasa? Ya, dan pada hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 2, 5, dan 16 dengan tema puasa. Saudara-saudaraku sekalian, kita telah tertipu jika kita percaya bahwa orang-orang Kristen tidak perlu berpuasa. Tuhan mengharapkan masing-masing kita berpuasa. Dalam Matius pasal 6, ia menyebutkan 3 hal yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu apabila kamu berdoa, apabila kamu memberi sedekah, dan apabila kamu berpuasa. Ia tidak berkata jika, tetapi apabila. Jika kita memiliki waktu untuk berdoa dan waktu untuk memberi, maka kita seharusnya juga memiliki waktu untuk berpuasa. Saudara-saudaraku sekalian, puasa bukanlah sekedar melewati suatu kurun waktu tertentu tanpa makan. Itu adalah diet. Dan bahkan itu hanya menyiksa diri kita saja sendiri. Secara sederhana, puasa Alkitabiah menjauhkan diri dari makanan demi maksud rohani. Puasa membawa seseorang ke dalam hubungan yang lebih dalam, lebih akrab, dan lebih berkuasa dengan Tuhan. Adapun beberapa contoh tokoh Alkitab yang telah melakukan praktik berpuasa, antara lain, Yosua berpuasa selama 40 hari, Daniel berpuasa selama 21 hari dan selama 10 hari, Esther berpuasa selama 3 hari, Paulus tercatat berpuasa 2 kali selama 3 hari dan 14 hari, Petrus berpuasa 3 hari, dan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. 3 jenis puasa yang dibicarakan di dalam Alkitab adalah puasa mutlak, puasa normal, dan puasa sebagian. Puasa mutlak itu bersifat ekstrim dan seharusnya dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Dalam puasa mutlak, kita sama sekali tidak makan dan tidak minum. Esther 4 ayat 16. Yang kedua, puasa normal. Dilakukan dengan cara tidak makan selama kurun waktu tertentu, tetapi kita tetap minum air mineral. Lukas 4 ayat 2. Dan yang ketiga, puasa tarak atau sebagian dapat dijelaskan dalam beberapa cara. Tarak biasanya melibatkan penolakan terhadap makanan atau minuman tertentu. Daniel 10 ayat 3. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada angka-angka penting yang kita temukan dalam Alkitab untuk menentukan lamanya berpuasa, termasuk puasa 24 jam, 3 hari, 7 hari, 21 hari, dan 40 hari. Ya. Sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa berpuasa bukanlah sekedar menjauhi makanan, tetapi juga harus disertai dengan doa dan perenungan firman. Puasa adalah doa yang berkesinambungan di hadapan Tuhan. Saat kita sedang berpuasa, itu bukanlah waktu untuk duduk di depan TV, pergi rekreasi, nonton bioskop, atau menghabiskan waktu bermain games. Jadi dapat disimpulkan bahwa puasa tanpa doa dan firman adalah sia-sia. Kita hanya sedang menyiksa diri kita saja sendiri. Lalu apa saja manfaat berpuasa? Puasa membantu kita lebih fokus kepada Tuhan, membuat indera kita lebih peka terhadap suara Tuhan, membantu kita untuk menciptakan hubungan yang lebih teduh bersama Tuhan, memampukan kita untuk hidup kudus. Puasa membuka pintu untuk janji-janji Tuhan. Berpuasa mempersiapkan kita untuk menerima urapan baru dan berkat-berkat yang baru. Seperti kata firman Tuhan, tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula. Markus 2 ayat 22. Puasa itu seperti mata air yang membersihkan tubuh kita, menyediakan waktu istirahat bagi sistem pencernaan kita, dan secara medis, itu sangatlah sehat. Apakah kita ingin Tuhan memberitahukan apa yang perlu kita lakukan pada masa kini dalam kehidupan kita? Berpuasalah, sembahlah, dan carilah Dia. Tinggal memilih, apakah kita ingin lapar dalam daging atau lapar dalam roh? Ketika kita lapar akan Tuhan, Ia akan memuaskan kita. Dan saat kita lebih lapar lagi dalam roh, kita akan menerima lebih banyak lagi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari betapa pentingnya berpuasa bagi pertumbuhan rohani dan jasmani kita. Yesus pun dalam memulai pelayanannya, Ia berpuasa. Ia merasakan lapar. Dan kemudian ia mengakhiri pelayanannya dengan rasa haus. Di kayu salib ia berkata, "Aku haus." Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.